Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu ya'simuka minan nas. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wallahu adapun Allah itu ya'simu menjaga siapa Allah kepadamu minan nasi dari manusia. Ayyaqtulu artinya yang membunuh siapa annas kepadamu. Wakana dan ada siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yuhrosu dijaga siapa Nabi itu yuhrosu dijaga siapa Nabi hatta nazalat sehingga turun ayat wallahu ya'simuka minan nas. Faqala maka berkata siapa Nabi insyarifu bubarlah kalian faqad asoma maka benar-benar menjaga ni padaku siapa Allah rawa meriwayatkan pada hadis siapa al-hakimu Imam Hakim. Perintah Allah kepada Rasulullah untuk menyampaikan semua yang harus disampaikan. Islam dan Al-Quran menjadi solusi dalam berbagai bentuk propaganda pada masa itu. Hendaknya Rasulullah menyampaikan semuanya tanpa terkecuali dan itu dilakukan oleh Rasulullah, dijanjikan oleh Allah wallahu ya'simuka minan nas. Rasulullah dijaga oleh Allah dari para pembunuh, dari orang-orang yang mau ingkar karena orang-orang Yahudi itu Bani Israel itu dari masa lalu itu sudah melakukan banyak sekali penolakan dengan dalih melindungi diri, kemudian melakukan kejahatan. Yang kita saksikan saat ini itu sama nenek moyangnya juga dilakukan, membunuh para nabi seperti Nabi Zakaria dan Nabi Yahya itu dikisahkan bahwa kedua nabi ini dibunuh oleh kaum Bani Israel. Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan semuanya dan dijanjikan keterjagaannya. Wallahu ya'simuka minan nas. Innallaha sesungguhnya Allah itulah yahdi. Tidak memberi petunjuk siapa Allah al-qauma pada kaum al-kafirina yang kufur siapa kaum mereka yang menutup diri, yang mengcover diri dari kebaikan. Menutup diri dari kebaikan, maka Allah tidak akan memberi petunjuk karena ya dari awal sudah menolak tanpa mendengarkan, tanpa melihat sama sekali. Kul mengucapkanlah engkau ya ahlal kitabi, wahai ahli kitab, lastum tidak ada engkau itu ala syai'in atas yang disebut bagus minat dini dari agama mu'tadun yang disebut-sebut apa bihi dengan syekh hatta tuqimu sehingga mendirikan engkau at-taurata pada Taurat melaksanakan engkau menegakkan hatta tuqimu sehingga menegakkan engkau at-taurata pada Taurat wal injila dan Injil. Wama dan perkara unzila yang diturunkan apama ilaikum padamu mir rabbikum dari Tuhanmu. Ucapkanlah wahai Muhammad ya ahlal kitab bilastum ala syai'in hatta tuqimut taurata wal injil wama unzila ilaikum mir rabbikum. Ayat ini memerintahkan kepada yang pada saat itu mengklaim sebagai agama yang paling benar, mengklaim diri sebagai pemegang atau ahli kitab sebagai ahli kitab, dikatakan oleh Allah lastum ala syai', kalian tidak bagian daripada ahli kitab
hatta tuqimut Taurata wal Injil, sampai kalian menegakkan isi daripada Taurat dan Injil. Faktanya pada saat itu ada banyak sekali golongan ahli kitab yang menyebut, mengklaim diri mereka sebagai ahli kitab, tapi juga tidak menegakkan kitab sucinya. Tuqimut Taurata wal Injil, enggak sama sekali. Ayat ini menunjukkan bahwa kalau pengen tahu lebih dalam, kalau alasannya tidak senang dengan Rasulullah, alasannya tidak senang dengan Al-Quran, maka sebenarnya harus dicoba dulu itu apakah benar-benar mereka membaca kitab suci mereka. Di saat itu belum ada perubahan di dalam Taurat dan Injil. Bahkan faktanya sampai sekarang ya, sampai masa sekarang, banyak sekali orang-orang yang keluar dari Nasrani maupun Yahudi itu bermula dari apa? Justru bermula dari membuka kitab sucinya sendiri, mempertanyakan sesuatu yang ada di kitab suci yang mereka pegang saat ini. Nih. Terus dari mempertanyakan itu kemudian mendapatkan cahaya Allah. Kenapa? Karena dia mau membuka kitab sucinya, mau membaca kitab sucinya. Ya, apa namanya? Dari sini cukup memberikan edukasi kepada kita semua, ya, memberikan informasi kepada kita bahwa yang namanya agama, ya, yang namanya kitab suci. Kenapa Al-Quran mengakui kitab suci terdahulu seperti Taurat dan Injil? Karena pada setiap kitab suci itu pasti ada pencerahan. Pasti ada pencerahan tentang perdamaian, tentang kebenaran Allah, tentang alam semesta, itu pasti ada yang namanya kitab suci. Apakah mereka yang mengaku sebagai ahli kitab ini kemudian menegakkan isi daripada kitab suci mereka? Nyatanya tidak. Jadi sampai di sini dikatakan oleh Allah, difirmankan oleh Allah, lastum ala syai', kalian bukan bagian dari ahli kitab sampai kalian menegakkan isi daripada Taurat dan Injil, dan juga menegakkan, mendirikan apa yang diturunkan oleh Allah. Apa isinya? Bi an ta'malu, dengan untuknya beramal engkau, dengan untuknya berbuat engkau, bima dengan perkara, fihi di dalam kitab, wa minhu, dan itu dari anta'malu, al imanu adapun iman, bi kepadaku, ma'unzila ilaikum mir rabbikum, itu adalah isinya adalah amal soleh atau mengamalkan apa yang ada di dalam kitabnya dan beriman kepada Allah. Itu isinya. Kalau isinya bukan itu, berarti sudah dipalsukan. Semua orang juga tahu bahwa yang namanya kitab suci Taurat dan Injil itu ada di dalam banyak tahun. Ada perjanjian lama, perjanjian baru, ada lagi kitab yang disebut Kejadian. Nah, itu beda lagi nanti, ya. Bahkan ada seseorang yang mencoba membuktikan hal itu, ya. Beli Injil yang dari abad 14, yang tahun 1400-an, kemudian dibandingkan dengan yang cetakan terakhir 2013, di ayat yang sama ternyata isinya memang berbeda. Maka benar bahwa dikatakan Al-Quran ini mukjizat, karena dari 1400 tahun yang lalu tidak boleh diubah isinya, dan itu upaya keras para sahabat di masa lalu. Berikutnya, wala yazidanna, dan benar-benar menambah, kafiron pada banyak hal, minhum dari ahlul kitab, apama perkara unzila yang diturunkan, apama ilaika padamu, mir rabbika dari Tuhanmu, minal qur'ani nyatanya dari Al-Qur'an, tuhyanan pada kesesatan, wa kufron dan kekufuran.
likufrihim karena kufurnya ahli kitab bihi dengan ma unzila. Wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika mir rabbika tubyana wa kufra. Kebanyakan dari ahli kitab ya, itu lebih banyak nih dari ahli kitab itu yang memilih pada kesesatan. Intinya menolak pada apa yang dibawa oleh Rasulullah. Fala taksa, maka jangan bersedih engkau. Tahzan artinya bersedih engkau alal qaumil kafirina atas kaum al kafirina yang kufur. Siapa kaum? Memberikan satu ungkapan kepada Rasulullah, wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika mir rabbika tughyanan wa kufra. Rasulullah dihibur, jangan sedih dengan orang-orang yang menutup diri dari kebenaran. Illam yu'minu, yaitu untuknya tidak beriman siapa kaumil kafirin bika denganmu. Ai la tahtamu artinya jangan susah engkau bihim dengan kaumil kafirin. Yang penting sampaikan. Jadikan sambungan ayatnya dari ayat sebelumnya. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Wahai Rasulullah, sampaikan apa yang diturunkan oleh Tuhanmu. Sampaikan semuanya. Nah, terus kemudian pada ayat berikutnya dijelaskan wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika mir rabbika tughyanan wa kufra fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Jangan bersedih atas penolakan orang-orang. Yang penting sampaikan. Kebenaran itu sampaikan. Penolakan mereka enggak usah terlalu disedihkan. Innal ladina, sesungguhnya orang-orang amanu yang beriman. Siapa alladin? Walladina, dan orang-orang hadu yang menetap Yahudi. Siapa alladin? Hum, adapun alladin itu al yahudu, orang-orang Yahudi. Mubtadaun, adapun innal ladina amanu walladina hadu itu mubtada. Wasobiuna, dan golongan. Firqotun artinya golongan, minhum dari alladin. Wan nasoro, dan orang-orang Nasrani. Wayubadil, dan dipakai badal minal mubtada'i, dari mubtada. Man, yaitu orang, amana yang beriman. Siapa man? Minhum dari alladin. Amana yang beriman. Siapa man? Minhum dari alladin, beriman billahi dengan Allah. Wal yaumil akhiri, dan hari akhir. Wa amila, dan beramal. Siapa man? Solihan, pada amal soleh. Wa amila, dan beramal. Siapa man? Solihan, pada amal soleh. Fala khaufun, itu fala khaufun, maka tidak ada khawatir, itu alaihi, atas man. Walahum, dan tidak ada man, itu yahzanuna, bersedih, prihatin. Siapa? Man. Jadi meskipun mereka menetap dengan kitab suci mereka, tapi menyatakan beriman kepada Allah, percaya dengan utusan Allah, maka dijanjikan oleh Allah fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak akan ada kesedihan. Fil akhirati, di akhirat. Khobarun, adapun yahzanun itu khobarul mubtada'i, adapun yahzanun itu khobarnya mubtada. Wadalun, dan menunjukkan ala khobari inna, atas khobarnya inna. Laqad akhadna, benar-benar mengambil aku atau menuntut aku.
Mitsaqo Bani Israila, pada janjinya kaum Bani Israel. Alal imani, atas iman, billahi dengan Allah, wa rusulihi, dan utusan-utusan Allah. Dituntut janji Bani Israel untuk beriman kepada Allah. Karena Bani Israel ini sudah berkali-kali ya, diselamatkan dari bencana, sudah berkali-kali oleh Allah. Maka kemudian dituntut janjinya. Nah, jadi kalau sudah mau kalah ya, mereka menyatakan iman dan berjanji untuk beriman, selalu mengucapkan janji itu, janji palsu. Ya. Perilaku ini masih ada sampai sekarang. Yang namanya sekelompok orang yang suka sekali mengumbar janji palsu, bahkan kepalsuan itu sampai terorganisir. Nah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Israel saat ini, ya. Memang mereka tidak bisa dikatakan keturunan daripada Nabi Yakub. Kan memang yang disebut Bani Israel itu adalah pemeluk agama Yahudi, dan dari salah satu putra Nabi Yakub yaitu Yahuda. Dalam banyak sekali literatur sejarah disebutkan bahwa pemeluk Yahudi itu sebenarnya belum tentu Bani Israel. Ada banyak yang menyebutkan seperti itu, tapi karena yang dimaksud Bani Israel di masa sekarang itu karena ajarannya, karena ajaran yang dipegang, dan apakah itu benar-benar ajaran yang disampaikan di masa lalu. Tidak, penolakan itu sudah dilakukan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak kelompok orang-orang Yahudi yang menolak akan hal itu, menolak kebenaran Islam. Di satu waktu kemudian ketika Fathu Makkah, mereka mendapatkanlah perlindungan dari Rasulullah, dari pemerintahan Rasulullah. Jadi orang biasa, jadi masyarakat biasa. Nggak ada yang menduduki seperti di akhir zaman saat ini, tapi situasi saat ini sudah diperingatkan oleh Rasulullah, sudah diperingatkan oleh Allah bahwa dalam satu hadis Rasulullah menyebutkan bahwa dunia ini akan terasa seperti penjara bagi orang yang beriman, dan surga bagi mereka yang tidak beriman. Kenyataan itu kita saksikan saat ini, di Gaza. Di Gaza itu udah kayak neraka. Karena apa? Mereka pakai senjata fosfor. Senjata fosfor ini, bom fosfor ini, bertahun-tahun yang lalu, bahkan di perjanjian Jenewa sekitar 1993, ini perjanjian baru tentang perdamaian umat manusia, disebutkan bahwa penggunaan senjata fosfor atau bom fosfor di dalam perang ini termasuk bagian dari kejahatan. Israel ngelakoni iku, PBB menengani. Padahal ini jelas kejahatan perang. Nggak boleh. Jadi dahsyatnya bom fosfor ini kalau kena kulit langsung berasap. Terus nggak bisa diidentifikasi. Kalau kena mata, bola mata ini bisa keluar. Ini kan dibayang-bayang koyok zaman biyen ono buku komik Siksa Neraka. Nah, yang dihasilkan nek sampean eling ya, mbok cilikane sampean ono tagak buku Siksa Neraka itu ya. Nek cilikanku biyen ono nggih. Cover itu berwarna medeni ngono nggih. Nah, yang bom fosfor itu bisa melukai kulit sampai menjadi seperti itu. Dan mungkin ini yang digambarkan oleh Rasulullah bahwa ada satu masa di mana dunia ini terasa neraka bagi orang yang beriman dan terasa surga bagi yang tidak beriman. Nyatanya neraka itu mereka yang buat. Mudah-mudahan segera terselesaikan ya. Nah, mungkin kalian juga lihat berita, mengikuti buka hari ini tadi Pak Jokowi gak ono bangsa sing koyo bangsa Indonesia, gak ono nih. Wes aku gak kagum ambek negara ndi saiki. Aku cuma kagum ambek wong Indonesia. Hanya Indonesia yang berani nyumbangno presidennya. Negara liya gak ono sing nyumbang presidene kongkon teko ngadep nang gone Presiden Joe Biden, gak ono. Orang Indonesia tok sing wani nyumbangno presidennya.
demi kemerdekaan Palestina. Tadi saya lihat live-nya nih ketika Pak Jokowi menyatakan kepada Presiden Joe Biden terkait tuntutan gencatan senjata nih, mendesak kepada Amerika untuk memberikan perintah gencatan senjata pada Israel untuk menghentikan perang di Gaza. Aku gede dulu ekspresi nih Joe Biden itu betul tak gede lah itu. Gak direken Pak Jokowi ngomong gak direken. Saiki aku gak kagum ambek bangsa ndi, sing paling tak kagumi. Coba dipikir, kok bisa wong Indonesia sing ngadepi masalah kemerdekaan Palestina. Jelas-jelas itu kan di sekelilingnya kan ada negara-negara Arab, ya toh? Kalau dihitung Arab ke Palestina lebih dekat daripada Indonesia ke Palestina. Tapi di saat ini Indonesia menjadi ujung tombak daripada kemerdekaan bangsa Palestina, dikongkon ngadeg, dikerjai yang mbek wong Arab. Aku gak kagum ambek sapa-sapa saiki. Wong Indonesia tok sing paling tak kagum. Wong endi-endi wis nyumbang apa sak karep, nggih. Saudi nyumbang berapa ratus triliun apa gak kagum aku. Aku lu nyumbangno presiden. Mudah-mudahan segera mendapatkan solusi nggih, dan enggak tega lihat tiap hari berita kematian. Nah, kembali lagi ke sini ya. Orang-orang Bani Israel itu dituntut janjinya karena setiap mau kalah. Seperti kejadian bersama-sama dengan Nabi Musa. Dibelahlah lautan, dijak liwat, nggih. Cek isok melok liwat, akhirnya berbaiat, beriman kepada Allah. Oh ya wes ayo melok liwat, wes selamat, sudah sampai pada seberang, ya. Laut sudah kembali disatukan oleh Allah. Wes tutuk seberang, dadakno belot maneh. Ya memang seperti itu wataknya. Allah katakan laqad akhadna mitsaqa Bani Israil, menuntut janji Bani Israel, wa arsalna, dan mengutus aku, ilaihim, pada Bani Israel, rusulan, pada utusan-utusan. Kullama jaa, ketika datang siapa Bani Israel, ketika datang hum, pada Bani Israel, siapa rasulun, seorang utusan. Rasulun, kalau rasul itu mufrad, kalau rusul itu jamak taksir. Siapa rasulun, seorang utusan, minhum, dari rusul, bima, dengan perkara, la tahwa, yang tidak senang, siapa angfusuhum, diri-dirinya Bani Israel, minal haqqi, nyatanya dari agama yang hak. Kadzabu, maka mendustakan siapa Bani Israel hu, pada hak. Hu, pada hak, farikon, pada kelompok, minhum, dari rusul. Setiap masa diturunkan lagi seorang utusan, diturunkan lagi utusan. Jadi memang dari Nabi Nuh, ya, dari Nabi Nuh, kemudian turun sampai kepada Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim melahirkan Nabi Ishak dan Nabi Ismail, ya. Nabi Ishak ini melahirkan bangsa Bani Israel, kemudian Nabi Ismail ini dari bangsa Arab. Di dalam Taurat dan Injil disebutkan bahwa kelak Nabi akhir zaman itu akan lahir dari Ismailiyah, yang artinya adalah orang-orang dari bangsa Arab. Ini sudah ditunjukkan. Turun. Kalau bicara sejarah umat manusia itu rentetannya yang paling rinci itu di dalam Al-Quran dibandingkan kitab suci yang lain.
Dibandingkan kitab suci yang lain, yang paling rinci itu adalah Al-Quran. Pada saat itu, utusan yang tidak disenangi, maka akan didustakan, dikarang kitabnya. Kadzabu yang mendustakan siapa? Bani Israel wa fariqon, dan pada golongan minhum dari Rasul yaqtuluna yang membunuh siapa? Bani Israel, utusane Rasul dan Nabi itu dibunuh. Bani Israel itu sampai membunuh para nabi juga. Nabi ya dipateni. Ka Zakaria sebagaimana Nabi Zakaria wa Yahya dan Nabi Yahya. Wa ta'biru adapun takbirnya bihi dengan yaktuluna duna kutilu, bukan lafaz kutilu, itu hikayatan, menjadi hikayah, menjadi cerita lil halil madiyati, terhadap peristiwa yang telah lalu, lil fasilati, karena menjaga akhirnya ayat. Fariqon kadzabu wa fariqon yaqtulun. Kalau utusan-utusan itu tidak disenangi oleh Bani Israel, sebagian mereka dipalsukan ceritanya, dipalsukan kisahnya. Kalau enggak dipalsukan kisahnya, sebagian dari para utusan itu dibunuh. Nah, kepalsuan kisah para nabi itu ada di dalam kitab Taurat. Kemudian lahirlah lagi Yahudi yang baru, Yahudi Zionis, dengan kitab Talmud. Di dalam Talmud isinya beda lagi dengan Taurat, padahal Taurat itu wis ngarang. Meskipun ada beberapa bagian yang ditetapkan. Maka pada zaman Sayyidina Ali itu ada satu kitab yang satu buku, satu kitab yang dirahasiakan isinya, disimpan dan tidak boleh disebarluaskan. Itu dimiliki oleh oleh seseorang yang terpilih, yang menurut sebagian kaul beliau adalah bagian dari sejarah panjang para nabi, dan kaul yang lain mengatakan adalah orang terpilih, ya waliullah dalam artian di sini. Dalam buku rahasia tersebut disingkaplah berbagai rahasia kehidupan sampai di masa depan, termasuk peristiwa pembantaian yang saat ini kita saksikan. Nah, mereka orang-orang Bani Israel ini memalsukan. Pokok lek gak dipalsuno ceritane para nabi itu, nek gak ngono yo dibunuh. Mereka pandai menciptakan propaganda. Ya memang seperti itu bertahun-tahun. Yang namanya orang Islamfobia, yang namanya orang-orang benci orang Arab, kebencian terhadap bangsa Arab ini sudah berapa tahun dilakukan. Maka tidak heran Rasulullah itu sampai berpesan kepada Salman Al-Farisi, jangan membenci bangsa Arab. Karena Salman Al-Farisi ini bukan orang Arab, diberikan pesan jangan membenci orang Arab. Karena ternyata kita melihat bagaimana di zaman sekarang begitu mudah orang mengata-ngatai bangsa Arab. Ya meskipun adalah beberapa karakter yang mungkin kita nggak cocok, karena mungkin perbedaan budaya dan seterusnya, tapi jangan sampai ada kebencian sampai ngejak orang lain untuk benci Arab, ini jangan sampai. Karena bagaimanapun Nabi kita itu adalah berbangsa Arab, Nabi kita berbangsa Arab, Al-Quran juga berbahasa Arab. Berikutnya Ka Zakaria wa Yahya wa hasibu, dan menyangka dan mengira siapa Bani Israel. Dhannu artinya mengira siapa Bani Israel, Allah takuna, pada untuknya tidak ada, birrofi dengan rofa, bi'an dengan an, mukhaffafatun yang diringankan, Allah takuna, wan nasbu dan dibaca nasab, fahiyya maka adapun an itu nasibatun amil nasab. Aitaqou artinya tidak terjadi siksa. Apa fitnatun? Fitnah. Adzabun artinya
siksa bihim dengan Bani Israel. Mereka menyangka ketika sudah memalsukan kisah-kisah, membunuh para nabi, ya, membunuh anak-anak seperti yang dilakukan sekarang, ya, membunuh pembesar-pembesar daripada orang Islam, mereka mengira mereka akan aman, nggak akan mendapatkan azab. Ya, memang seperti itu. Ya. Azabun artinya siksa bihim dengan Bani Israel ala takdzibir rusuli atas mendustakan para utusan, para rasul. Wa qatlihim dan membunuh rasul. Fa'amu maka buta siapa? Bani Israel. Buta dari apa? Anil haqqi, dari kebenaran. Ini karakter. Ini karakter. Falam yubsiru maka tidak bisa melihat siapa Bani Israel pada al-haq. Wasomu dan budek itu bahasa Indonesia apa enggak? Tuli ya. Enakan bahasa Jawa budek. Wasomu dan tuli siapa Bani Israel an istimaihi dari mendengarkan al-haq. Mereka tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar pada kebenaran. Termasuk pendukungnya Bani Israel. Kanuk gunane, PBB kanuk gunane. Summa taba kemudian menerima taubat siapa Allah alaihim atas Bani Israel. Lamma tabu ketika bertaubat siapa? Bani Israel. Ya, Allah Maha baik, ya. Allah Maha baik. Summa amu kemudian buta siapa Bani Israel. Wasommu dan tuli siapa? Bani Israel sanian dalam keadaan kedua kalinya. Kathirun yaitu banyak minhum dari Bani Israel. Badalun adapun kathirun itu menjadi badal minad dhamiri dari dhamir. Jadi memang dalam kisah perkembangan kaum Bani Israel ini nggih, ketika mereka mendustakan Rasulullah, itu azab sudah nggak turun. Ketika diutusnya Nabi Muhammad SAW, salah satu yang diminta oleh Rasulullah, ya Allah angkatlah azab langsung di dunia ini. Maka nggak ada. Kita nggak bisa nunggu azab yang seperti terjadi pada zaman Nabi Nuh, nggak bisa. Itu sudah tidak ada. Azab yang seperti diturunkan pada masa Fir'aun itu sudah nggak ada karena Rasulullah nggak mau. Ya, Rasulullah mencintai seluruh umatnya meskipun yang nggak beriman. Bahkan di saat perang Uhud, ketika gunung-gunung gregeten, ya, sama Bani Israel, sama pembangkang ini dengan kaum Quraisy, apa yang dikatakan oleh gunung-gunung oleh para malaikat? Ya Rasul, saya sanggup untuk membakar kaum yang membangkang ini sampai hangus seperti kayu bakar. Kata Rasulullah, jangan orangnya yang dibakar, tapi kebusukan hatinya ini loh yang harus dibakar. Gunungnya menengah akhirnya. Wala Rasulullah itu sayang ambil umat. Ya memang seperti itu. Azab sudah nggak turun. Kita sekarang pengen melihat azab yang seperti terjadi pada era nabi-nabi terdahulu, seperti hikayat yang ada di dalam Al-Quran, itu nggak mungkin terjadi. Karena Rasulullah nggak mau. Ini kecintaan Rasulullah yang luar biasa. Kita anggap kejadian genosida yang terjadi saat ini bahwa Allah pengen membuktikan, Allah pengen menunjukkan kepada orang-orang yang beriman, ini loh contoh bangsa yang beriman seperti orang-orang Palestina. Mudah-mudahan kita bisa meladani. Mudah-mudahan kita keloberan rahmat yang dibagikan kepada para syuhada. Yang terakhir, wallahu adapun Allah itu basirun, maha teliti, bima dengan perkara ya'maluna yang melakukan siapa Bani Israel padamu. Fayujazi maka membalas siapa Allah him pada Bani Israel bihi dengan Allah maha mengetahui. Wallahu basirun bima ya'malun. Laqad kafaral ladzina qalu wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah.
Besok ngajinya habis subuhnya. Tafsirnya.